Sampai saat ini, Napoli masih layak disebut sebagai salah satu tim yang terus jadi penantang gelar. Pergerakan mereka tiap musimnya selalu menarik dinantikan. Pada musim lalu saja, mereka sempat membuat kejutan di awal putaran dengan berhasil meraih kemenangan di 12 pertandingan pertama. Sempat goyah di pertengahan musim, skuad yang dilatih Luciano Spalletti kembali bangkit. Dalam 12 pertandingan terakhir, mereka berhasil memenangkan 8 di antaranya. Ketika pada 2 musim sebelumnya, Napoli cuma menempati posisi ke-7 dan ke-5 di bawah asuhan Gennaro Gattuso. Bersama Spalletti, mereka mampu menempati posisi ke-3 di akhir gelaran dan kembali ke kompetisi Liga Champions Eropa. Namun, meski sejatinya punya bekal yang cukup untuk terus melaju tuntaskan ambisi, langkah Napoli pada musim panas kali ini tersandung oleh berbagai polemik. Mereka ditinggal banyak pemain andalan, hubungan pemilik dengan supporter sempat memanas, sampai pelatih pun dibuat pusing dengan kondisi internal. Melepas banyak pemain bintang. Semua bermula dari langkah klub yang tampak tidak melakukan pergerakan berarti di bursa transfer musim panas kali ini. Yang ada, Napoli malah jadi tim yang sibuk melepas pemainnya. Tak tanggung-tanggung, pemain yang dibiarkan pergi adalah mereka yang punya kontribusi besar bagi tim selama bertahun-tahun. Di antaranya Lorenzo Insigne, Dries Mertens, David Ospina, sampai Kalidou Koulibaly. Penyerang yang sebelumnya dilepas secara pinjaman, Arkadiusz Milik, juga akhirnya dipermanenkan oleh klub Prancis Marseille. Perkara Lorenzo Insigne, pemain yang kontraknya sudah habis itu memang sudah mendapat kerelaan dari penggemar untuk dilepaskan. Apalagi Insigne memilih pergi ke kompetisi MLS. Dia tampil bersama Toronto dan bahkan sudah mencetak gol dan assist sejauh ini. Namun ketika bicara Mertens dan Koulibaly, semua tampak bingung. Ketika klub dipercaya bakal bersaing di perebutan Scudetto Italia dan akan tampil di kompetisi Liga Champions Eropa, sang pemilik Aurelio De Laurentiis malah melepasnya pergi. Dikatakan Aurelio De Laurentiis sejatinya ingin mempertahankan Mertens, seperti yang dikehendaki oleh para penggemar. Namun negosiasi kontrak baru selalu gagal temui kata sepakat karena Mertens ogah bila gajinya dipotong terlalu besar. Walhasil di usia 35 tahun, setelah selama 9 tahun membela Napoli, Mertens dilepas ke Galatasaray secara gratis. Berikutnya adalah Kalidou Koulibaly. Di awal bursa transfer musim panas tahun ini, Aurelio De Laurentiis selalu menyebut bila sang pemain tidak akan pernah dijual. Namun kemudian sang pemain sendiri yang mengungkapkan keinginannya untuk pergi guna mencari tantangan baru. Di situ De Laurentiis sempat memblokir jalan keluar Koulibaly. Namun karena tak kunjung mendapat kata sepakat untuk memperbarui kontrak, banyak tawaran yang kemudian datang. Di antaranya adalah beberapa klub Italia, FC Barcelona, dan Chelsea. Pertama, Aurelio De Laurentiis ogah melepas Koulibaly ke sesama klub Italia. Kemudian dia juga ragu untuk membiarkan Koulibaly bergabung dengan FC Barcelona, mengingat klub tersebut tengah hadapi masalah finansial. Lalu ketika datang tawaran dari Chelsea, dia tak bisa menolak gelontoran uang yang disodorkan. Tim asuhan Thomas Tuchel menebusnya seharga 40 juta atau setara 600 miliar rupiah. Terlibat friksi dengan penggemar sekaligus pelatih. Namun meski mendapat suntikan dana yang terbilang besar dari penjualan Koulibaly, De Laurentiis tetap tak bisa menghentikan protes keras dari penggemar. Mengingat bek berusia 31 tahun itu masih sangat bisa diandalkan. Belum lagi pelepasan Dries Mertens, di mana penggemar menilai bila ini adalah salah De Laurentiis yang bertindak seenaknya dalam memotong gaji pemain. Menanggapi protes yang terlontar dari para penggemar, De Laurentiis membela diri. Dia mengatakan bila ini adalah langkah dasar dari klub untuk mencapai kestabilan finansial. Meski terbilang sangat beresiko,
Dia meyakini bila pemotongan gaji dan tidak membuang banyak uang untuk membayar pemain besar adalah salah satu cara untuk memajukan klub. De Laurentiis ingin belajar dari AC Milan yang mampu menjuarai kompetisi Serie A dengan hanya mengeluarkan 40 juta euro atau 605 miliar rupiah untuk membayar gaji pemain. Menurutnya, langkah untuk memanfaatkan talenta yang ada serta mendatangkan pemain yang dibutuhkan bisa memberi dampak maksimal. Sayangnya, apa yang jadi rencana De Laurentiis juga tidak benar-benar disetujui oleh sang pelatih Luciano Spalletti. Pria berkepala plontos itu bahkan mengatakan sulit bagi Napoli untuk kembali bersaing di posisi 4 besar musim 2022-2023. Dia merasa tidak setuju dengan kebijakan klub dalam memotong gaji pemain secara gila-gilaan. Perekrutan brilian guna pertahankan kekuatan. De Laurentiis memang menjadi sosok yang kerap diprotes oleh para penggemar. Akan tetapi pada musim panas kali ini, dia tampak bertanggung jawab dengan mengikhlaskan klub merekrut pemain yang sesuai kebutuhan. Setelah kepergian Kalidou Koulibaly, Napoli segera mencari pengganti. Dalam hal ini mereka sukses merekrut bintang berbakat asal Korea, Kim Min-jae. Untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 25 tahun tersebut, Il Partenope berani mengucurkan dana senilai 16 juta pounds atau setara 286 miliar rupiah. Pemain yang direkrut dari Fenerbahce ini telah menampilkan sebanyak 39 pertandingan pada musim lalu. Perlu diketahui bila bakat Kim Min-jae sempat dilirik oleh tim sekelas Juventus dan Inter Milan. Terbaru, penandatanganannya sukses membuat pelatih Luciano Spalletti girang. Kim Min-jae merasakan pertandingan pertamanya bersama Napoli ketika bermain imbang 1-1 menghadapi RCD Mallorca di laga persahabatan di Stadion Teofilo Patini, Sangro, Italia. Sangat bagus, dia mampu menunjukkan fisikalitas dan kemampuan dengan kakinya. Dia responsif, berotot, orang yang sangat teknis, ujar Spalletti. Selain itu, Spalletti juga yakin bila Kim Min-jae akan jadi sosok penting bagi Napoli yang bertarung di kompetisi sekelas Liga Champions Eropa. Selain Kim Min-jae, Napoli juga mendatangkan pemain yang berposisi sebagai bek lainnya, yakni Leo Ostigard. Pemain berusia 22 tahun itu ditebus dengan mahar sebesar 5 juta euro atau setara 75 miliar rupiah dan diberi kontrak sampai 2026 mendatang. Di posisi bek kiri, Napoli berhasil menambah amunisi dengan mendatangkan pemain bernama Matias Oliveira. Ia diboyong dari Getafe dengan biaya 12 juta euro atau setara 181 miliar rupiah. Pemain yang masih berusia 24 tahun ini dikontrak dengan durasi panjang, yakni hingga 30 Juni 2027 mendatang. Yang tak kalah penting dari pergerakan Napoli di bursa transfer kali ini adalah dengan mempermanenkan gelandang bertahan Andre Zambo Anguissa. Setelah pada musim lalu dipinjam dari Fulham, Andre Zambo Anguissa berhasil tunjukkan kontribusi besar. Dia mampu catatkan 30 pertandingan dan torehkan 2 assist di semua kompetisi. Biaya penebusannya sendiri berkisar di angka 17 juta euro atau setara 257 miliar rupiah. Untuk memperkuat kedalaman skuad di posisi kiper, Napoli berhasil mendapat tanda tangan Salvatore Sirigu. Dikutip dari laman Football Italia, Sirigu akan menjadi kiper pelapis dari penjaga gawang utama Alex Meret dan diperkirakan akan menerima bayaran sebesar 700.000 euro atau sekitar 10 miliar rupiah per musim. Selain itu, pada kontrak Sirigu juga terdapat klausul kompensasi sebesar 100.000 euro atau sekitar 1,5 miliar rupiah jika kiper Italia berusia 35 tahun itu ingin mengakhiri kontraknya. Pembelian paling brilian yang dilakukan Napoli pada musim ini jatuh kepada nama Khvicha Kvaratskhelia. Dia resmi mendarat di Napoli dari Dinamo Batumi pada musim panas ini dengan biaya 11 juta euro atau setara 166 miliar rupiah dan menjadi pemain Georgia ketiga yang bermain di Serie A.
Pemain yang berposisi di sektor sayap itu akan menambah kreativitas dan bakal membuat penggemar segera melupakan kepergian Lorenzo Insigne. Dirinya yang baru berusia 21 tahun telah membuktikan kehebatannya di Rubin Kazan yang tampil di kompetisi Rusia. Dalam laga pramusim yang dijalani Napoli sendiri, Kvaratskhelia mampu menunjukkan teknik dribbling dan menjadi tontonan yang menyenangkan bagi para penggemar, hingga dijuluki sebagai Kvaradona. Pemain kunci dan optimisme yang membumbung tinggi. Dalam skema andalan 4-2-3-1, pasca kepergian Koulibaly dan Lorenzo Insigne, Giovanni Di Lorenzo yang berposisi sebagai bek kanan sangat layak ditempatkan di 11 pertama, mengingat dirinya terpilih sebagai kapten baru. Kemudian ada Matias Oliveira yang akan bersaing dengan Mario Rui di posisi sayap kiri. Sementara itu, Kim Min-jae dan Amir Rahmani kemungkinan akan menjadi starter utama di bek tengah, di mana nama Juan Jesus dan Østigard dipercaya bisa menawarkan opsi kedalaman. Di lini tengah, Stanislav Lobotka dan Andre Frank Zambo Anguissa bisa dijadikan sebagai pemain yang tampil sebagai poros ganda di lini tengah. Sementara itu Diego Demi juga bisa memberikan opsi lain. Lalu nama Zielinski bisa berperan lebih ke dalam, dengan nama Eljif Elmas bisa beroperasi di posisi gelandang serang. Di sektor ofensif, Alessio Zerbin telah kembali dari Frosinone dengan catatan 9 gol dan 3 assist di kompetisi Serie B. Dia mungkin bisa menjadi opsi bagi Spalletti, mengingat posisi winger kemungkinan bakal diisi oleh nama Kvaratskhelia dan Hirving Lozano. Sejatinya masih ada nama Adam Ounas, namun sayangnya sang pemain mendapat cedera betis dalam pertandingan persahabatan melawan Girona. Di lini serang, meski masa depannya terus dispekulasikan, Victor Osimhen telah menentukan pilihannya untuk terus berjuang bersama Napoli. Ini menjadi keuntungan besar bagi klub mengingat dirinya berhasil ciptakan 18 gol musim lalu. Bisa dilihat bahwa meski masih terdapat kekecewaan atas kepergian para bintang andalan, persiapan yang dilakukan Napoli untuk hadapi musim 2022-2023 terbilang mengesankan. Susunan pemain potensial serta opsi brilian di sektor kedalaman diprediksi mampu membuat Napoli setidaknya mempertahankan posisi 4 besar. Selain itu, ini juga mampu membangkitkan optimisme di tengah kesulitan yang menghampiri. Giovanni Di Lorenzo selaku kapten baru Napoli menegaskan bila Il Partenopei masih sangat bisa bersaing dalam perebutan 4 besar Serie A. Di lini belakang, saya rasa kami bisa tampil dengan baik bersama pemain anyar. Di lini depan, kami kehilangan sejumlah pemain yang telah mencatatkan sejarah di klub ini. Namun di sektor itu kami masih memiliki pemain yang cukup bagus sebagai pengganti, ujar Di Lorenzo.